Malam berlalu, dan fajar menyingsing. Kemudian, aku menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Wos! Sabre batu yang telah aku buat untuk Kim Yang Hun yang imajiner, yang telah aku belah menjadi dua, mulai melayang di udara. Uh! Sebuah sosok samar mulai muncul kembali. Sosok yang telah aku belah menjadi dua. Masing-masing setengah sosok itu, kini memegang bagian atas dan bawah sabre, mulai tumbuh tubuh baru di sisi yang berlawanan. Bergetar, bergetar. Tubuh baru sepenuhnya terbentuk, dan kenyataan dari dua Kim Yang Hun kembali menjadi jelas. Kali ini juga, mereka adalah Kim Yang Hun. Dua Kim Yang Hun, masing-masing memegang sabre, mengarahkannya padaku. Mata mereka yang transparan meminta aku untuk menghentikan pikiran yang sia-sia dan terlibat dalam duel. Hehehe. Aku merasakan air liur menetes dari mulutku. Mataku merah, aku tertawa dan berdiri dengan goyah, memegang pedang batu. Hahaha. Aku berlari menuju dua Kim Yang Hun. Gila atau tidak, apa pedulinya? Ya, mari kita bermain dan berpikir nanti. Butuh 6 bulan lagi sebelum aku berhasil mengalahkan dua Kim Yang Hun. Aku berkeliaran, terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Akhirnya, aku mengangkat teknik pedang gunung pemisahku ke tingkat tertinggi dan berhasil memotong kedua Kim Yang Hun secara bersamaan. Di sana tergeletak mayat terbelah dari dua Kim Yang Hun, masih tersenyum dengan aneh. Apakah kau tidak merasa dendam karena aku telah memotongmu? Meskipun terbelah, dua Kim Yang Hun menggelengkan kepala. Tampaknya, mereka senang melihat kemajuan seni bela diriku. Dari tubuh terbelah dua Kim Yang Hun, tubuh baru mulai tumbuh lagi. Bergetar, bergetar. Sekarang, dua Kim Yang Hun telah menjadi 4. Masing-masing bersenjata dan mengelilingiku. Pertarungan akan semakin sulit. Baiklah, mari kita lakukan ini. Bulan-bulan berlalu lagi. Setiap kali waktu tepat, aku melakukan ritual kepada langit, dan setiap kali gagal, aku, bersama 6 Kim Yang Hun, akan menghancurkan altar. Kenapa? 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 Aku berteriak kepada langit, menghancurkan altar bersama Kim Yang Hun. Kenapa kau tidak mengizinkanku? Langit. Mengapa masih? Jika kesungguhan ini tidak cukup, lalu apalagi yang kau inginkan dariku? Boom! Kim Yang Hun keenam mengayunkan sabrenya, menghancurkan bagian terakhir altar. Aku berterima kasih padanya dan duduk, kelelahan. Kim Hyong. Aku berbicara kepada Kim Yang Hun. Aku tahu. Aku telah kehilangan akal saat ini. Tapi entah bagaimana, aku gila dan rasional. Kegagalan yang berulang dan kesepian karena tidak bisa berbicara telah mengarah pada ilusi ini. Aku merenungkan perasaanku dan membentuk hipotesis tentang Kim Yang Hun di depanku. Kalian semua adalah Kim Yang Hun yang aku ingat dari kehidupan masa laluku, bukan? Mendengar kata-kataku, semua 6 Kim Yang Hun mengangguk. Kecuali Kim Yang Hun dari kehidupan pertamaku tanpa regresi dan siklus saat ini, mereka adalah 6 Kim Yang Hun dari 6 siklus regresi. Mereka yang aku ingat dan rindukan. Aku minta maaf telah menyeret yang telah pergi ke dalam ilusi ini. Mereka tersenyum sinis, mengatakan itu hanya imajinasiku. Apa pedulinya? Aku tertawa kecil dan menggenggam pedangku. Aku selalu berterima kasih telah bermain denganku. Bling. Aku menutup dan membuka mataku. Sosok mereka lenyap, menyisakan 6 sabre batu yang melayang. Berkedip lagi, mereka berubah kembali menjadi 6 Kim Yang Hun. 7 tahun berlalu. Langit, berikan aku kekuatan. Langit, tolong terima aku. Wos! Sekali lagi, aku menggeram melihat awan gelap yang menghalangi. Masih, aku tidak diizinkan oleh langit. Itu berbeda dari saat aku bertransisi dari kelas 1 ke puncak. Saat itu, meskipun ada tembok besar yang tidak bisa dijelaskan menghalangiku, aku bisa merasakan keberadaan di balik tembok itu dan mengabdikan hidupku untuk menembusnya. Tapi sekarang, bukan tembok besar. Rasanya seperti dilempar sendirian ke dalam ruang tanpa akhir. Tidak ada tembok, tidak ada apa-apa.
Aku bahkan tidak bisa melihat alam berikutnya. Kapan langit akan mengizinkanku? Tidak ada janji, hanya aku yang berpegang pada belas kasihan langit yang dingin dan tinggi, menunggu alam berikutnya. Aku harus mencoba. Krek! Jari-jariku, yang dipenuhi dengan gangki, menggenggam altar batu yang dibuat dengan metode tinggal di bumi, meninggalkan jejak. Ya, aku harus mencoba. Betapapun langit mengabaikanku. Bahkan jika aku hanya seekor serangga yang berjuang. Sampai mereka menerimaku. Aku harus terus bertahan. Ya, jika tidak hari ini, maka besok, dan jika tidak besok, maka lusa. Sampai mereka menerima aku. Aku akan terus mencoba, berulang kali. Langit di atas, aku menunggu. Boom! Aku menginjakkan kaki. Altar itu hancur. Di sampingku, 6 Kim Yang Hun, masing-masing melakukan tarian ritual mereka sendiri, membantuku saat kami dengan marah memukuli altar bersama. Aku pasti akan mencapaimu. Swos! Pada suatu saat, aku berhasil mengatasi 6 Kim Yang Hun. Langit masih belum mengizinkanku. Yang kulakukan hanyalah mengayun-ayunkan potongan batu. Bahkan itu hanyalah bayangan imajinasiku. Apakah Kim Yang Hun di depanku adalah yang sebenarnya? Tidak, mereka bukan. Jika mereka adalah Kim Yang Hun yang sebenarnya, mereka pasti akan menembakkan satu gang spare dan menghempaskanku. Apa yang aku lawan hanyalah Kim Yang Hun yang didukung oleh imajinasiku. Tapi, kini, aku telah mengatasi semua Kim Yang Hun yang aku rindukan. Sekarang, siapa yang harus aku lawan? Siapa yang harus aku tantang untuk mengekspresikan penderitaan ini? Saat itulah terjadi. Bergetar, bergetar. Ilusi 6 Kim Yang Hun yang telah aku kalahkan. Mayat mereka mulai bergerak. Dan dari gerakan mayat-mayat itu, sesuatu mulai tumbuh. Itu adalah pemimpin pengawal bayangan dan anggotanya. Pengawal bayangan tumbuh dari mayat Kim Yang Hun, dan 6 Kim Yang Hun bergerak dan tumbuh lagi. Sekarang, bersama 6 Kim Yang Hun, pengawal bayangan telah muncul. Haha, tidak buruk. Serangan gabungan para ahli lebih baik semakin banyak. Air liur mengalir dari mulutku, aku berteriak. Datanglah. Kalian semua, datanglah. Baiklah, aku akan membuatkan senjata untuk kalian. Aku membentuk segel tangan, membuat senjata batu untuk pengawal bayangan dan Kim Yang Hun, mengisinya dengan gangki, dan melemparkannya. Mereka mengambil senjataku dan semua menyerangku. Setiap kali aku bertarung, aku merasakan kesenangan yang menyengat di kepalaku, menghapus rasa sakit dan keputusasaan dari kegagalan ritualku. Hahaha. Ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Aku menikmati ini. Niatku entah bagaimana berwarna biru gelap. Tapi aku tidak peduli dan berteriak. Hebat! 2 tahun berlalu. 32 tahun sejak regresi. 22 tahun sejak dimulainya ritual 7 bintang. Hari itu, aku mengeluarkan air liur dari mulutku, menerima serangan gabungan dari beberapa anggota pengawal bayangan dan beberapa ahli puncak yang telah kutemui, dan serangan gabungan dari kelompok Kim Yang Hun. Kami bertarung, melintasi gunung di langit. Tiba-tiba, saat mempertahankan diri dari serangan ekstrim pemimpin pengawal bayangan, aku melihat sesuatu yang berbeda di bawah. Itu adalah... Aku merasa mataku melebar, melambai ke orang-orang yang bermain denganku, dan turun. Itu adalah bangunan batu. Jejak peradaban. Aku berlari cepat menuju bangunan batu itu. Tempat ini adalah... Di dalam bangunan batu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Paling tidak, beberapa herbal spiritual atau tanaman beracun tumbuh di berbagai tempat dan binatang spiritual tingkat rendah yang berkumpul untuk menunjukkan gigi mereka padaku. Tetapi makhluk-makhluk seperti itu, melihat pengawal bayangan dan para ahli puncak dari sekte-sekte besar, serta kelompok Kim Yang Hun yang mengikutiku, terkejut dan melarikan diri dengan mata terbelalak. Aneh. Seharusnya ini hanya terlihat olehku karena aku telah kehilangan akal. Mengapa makhluk-makhluk itu melarikan diri? Setelah berpikir sejenak,
Aku menyadari bahwa banyak senjata yang melayang di udara mengikuti aku akan menjadi pemandangan yang menakutkan. Sebaiknya, baiklah. Lagi pula, bangunan ini adalah bangunan itu tampaknya dibuat dalam gaya yang digunakan ribuan tahun yang lalu. Di dalamnya, tidak banyak yang bisa dilihat. Ini bukan dibuat untuk orang tinggal di dalamnya. Terlalu sempit untuk itu. Ini bukan begitu banyak bangunan melainkan. Rasanya seperti sebuah kuil. Aku melihat altar, atau sesuatu yang serupa, dan menjadi yakin akan pikiranku. Di bagian atas altar, terdapat lekukan besar berbentuk persegi, seolah-olah sesuatu telah diletakkan di sana sebelumnya. Sebuah tablet leluhur atau semacam stele. Tunggu, sebuah stele? Aku keluar dari bangunan dan melihatnya dengan cepat. Aku tidak menyadari karena terburu-buru masuk, tetapi bangunan ini tidak hanya tampak terabaikan karena usia. Di sekelilingnya ada batu-batu yang tampak seperti sisa-sisa bangunan batu, dan bagian bawah bangunan itu tercabik. Dan medan di sekitar bangunan batu itu. Seolah-olah seseorang yang sangat kuat telah mencabut bangunan batu ini dari tempat asalnya dan melemparkannya ke sini. Medan di sekitar bangunan batu itu tergores dalam di satu sisi. Seolah-olah dilempar dan meninggalkan jejak di tanah. Aku melihat ke arah goresan itu menunjuk. Menuju gerbang kenaikan. Lekukan di altar di dalam bangunan. Ukurannya, persis sama dengan stele yang melayang di atas gerbang kenaikan. Mungkin bangunan batu ini awalnya didirikan di tempat gerbang kenaikan berada. Dan salah satu kultivator dewa telah mencabut bangunan itu dan melemparkannya ke sini entah untuk alasan apa. Apakah ada rahasia tersembunyi? Saat mencari di dekat bangunan batu, aku menemukan sesuatu yang menyenangkan. Ini adalah pecahan batu dengan tulisan tulang orakel yang tertulis di atasnya. Terlalu kuno bagiku untuk mengidentifikasinya dengan benar. Tapi dari apa yang aku tahu, tampaknya berarti petir. Aku mencari di sekitar pecahan dengan karakter petir itu, tetapi tidak menemukan apa-apa lagi. Aku kini penasaran. Apakah ada rahasia tersembunyi di tempat ini? Apa arti tulisan tulang orakel petir ini? Apakah itu terkait dengan awan petir di dekat gerbang kenaikan? Ini semakin menarik. Saat aku mengajukan berbagai hipotesis dan pikiranku menjadi jernih, banyak sosok di sekelilingku menjadi transparan. Hanya banyak senjata batu yang melayang di udara. Haruskah aku mencari lebih banyak bangunan serupa ini? Dengan niat itu, aku menjelajahi pulau, melihat dengan hati-hati. Ukuran jalur kenaikan sangat besar, sebesar menggabungkan beberapa kota. Sepertinya sekitar ukuran Korea Selatan. Di tengah pulau terdapat gerbang kenaikan, dan tempat ini berbentuk seperti tanah melingkar yang melayang di udara di sekitar gerbang. Namun meskipun pencarianku menyeluruh, aku tidak menemukan bangunan lain seperti bangunan batu itu. Sulit untuk menemukan lebih banyak tanpa petunjuk lebih lanjut. Aku menghela napas dan mendekati gerbang kenaikan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Gerbang itu tertutup karena waktu yang telah berlalu, tetapi celah ruang dan awan petir di sekitarnya tetap ada. Namun aku melihat sesuatu yang belum pernah aku perhatikan sebelumnya. Jejak-jejak bangunan batu di dekat gerbang kenaikan. Batu-batu yang tampak terbuat dari material yang sama dengan bangunan batu terhampar di sekitar. Sepertinya itu adalah dasar dari bangunan batu. Aku memeriksa batu-batu itu, lalu kembali ke tempat bangunan batu itu berada. Arah bangunan batu itu terbang dari gerbang kenaikan adalah utara. Aku tiba-tiba menyadari bahwa ukuran bangunan batu dan bagian di dekat gerbang kenaikan, yang tampaknya menjadi dasarnya, tidak cocok. Bagian dasarnya hampir 10 kali lebih besar. Ini berarti bangunan batu yang asli jauh lebih besar. Tapi mengapa hanya bangunan batu ini yang tersisa di sini? Aku berpikir apakah sisa-sisa batu itu telah lapuk dan hancur, tetapi tidak banyak sisa seperti itu di dekatnya. Kemudian, ada bangunan batu yang lebih besar ketika kultivator meledakkan bangunan itu. Ketika mereka merobek dan melempar bangunan itu, hanya bagian ini yang jatuh di sini, dan sisanya lebih jauh ke utara. Jatuh di luar area. Aku berlari ke tepi utara, melihat ke bawah ke gurun di bawah. TSK, semua pasir.
Mungkin itu terkubur di bawah pasir. Batu itu, setelah menyentuhnya beberapa kali, sangat kokoh dan tidak mudah rusak. Aku mungkin harus menggali di bawah pasir di dekatnya nanti. Atau karena aku telah menguasai mantra bumi, aku bisa menggali di bawah tanah. Sebagai catatan, aku akan menyelidikinya nanti. Aku memutuskan demikian dan melihat ke atas ke langit. Meskipun keraguan dan rasa ingin tahuku tiba-tiba, aku belum banyak memperhatikannya. Tapi sekarang, aku perlu melakukan ritual lagi. Seberapa lama ini akan terus berlanjut? Tiba-tiba, dorongan untuk menyerah segalanya melanda diriku. Seberapa lama aku harus terus melakukan ini? Mungkin aku melakukan sesuatu yang bodoh. Setelah semua, mungkin langit tidak berniat mengizinkanku, tidak peduli apa yang aku lakukan atau lakukan. Apakah aku hanya bekerja sia-sia? Apakah aku bodoh berlama-lama di tempat ini untuk tidak ada? Aku, Master. Aku menggigit gigi. Boom. Aku menginjakkan kaki, dan tanah terangkat, membentuk altar. Seperti yang kau katakan, Master, kesungguhan dapat mencapai langit. Aku akan memberikan semua yang aku punya. Belum saatnya. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Bahkan jika aku menyerah, itu akan setelah aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk mencoba. Karena telah ada terlalu banyak orang yang mendorongku maju dalam banyak kehidupanku. Banyak sosok mengelilingiku. Beberapa memegang senjata, yang lain tidak. Ada Kim Yang Hun, bawahan dari masa aku menjadi penasihat kepala aliansi Wulin, dari masa Istana Setan Surga, pengawal bayangan. Dan murid-muridku. Dan guruku. Baru saat itu aku menyadari. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Aku hanya merindukan mereka begitu banyak sehingga aku memanggil mereka. Banyak orang dalam ingatanku hanya diproyeksikan di hadapanku sesuai kehendakku. Aku tidak akan menyerah. Aku berkata, melihat semua orang. Melihat Kim Yang Hun. Melihat murid-muridku. Melihat guruku. Demi tidak melupakan bantuanmu. Aku mengumpulkan alat-alat ritual, menghias altar, dan bersiap untuk ritual malam ini. Langit di atas. Langit di atas. Berikan aku kekuatan. Izinkan aku. Aku berteriak, melihat langit yang dipenuhi awan gelap. Tapi langit tetap diam. Tanpa respons, hanya dia memandangku. Ini adalah kegagalan lagi. Tapi aku tidak menyerah. Langit di atas, berikan aku kekuatan. Langit di atas, izinkan aku. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan dan berdoa melalui ritual berulang kali. Langit tidak memandangku, tetapi sekarang aku juga berhenti memandang langit. Sebaliknya, setiap kali aku melakukan ritual, aku memandang banyak sosok di sekelilingku. Mereka yang telah mendorongku maju. Banyak hubungan yang telah mendukung dan menopang aku. Bahkan jika aku tidak bisa bertemu mereka lagi, mereka bersamaku di dalam hatiku. Langit di atas, aku tidak akan menyerah. Karena aku tidak sendirian. Dari suatu titik, aku berhenti menghancurkan altar dengan marah setelah ritual berakhir. Sebagai gantinya, aku fokus mengumpulkan batu untuk membangun altar yang lebih tinggi dan lebih kuat. Altarku tumbuh lebih tinggi. Akhirnya, itu akan mencapai langit. Seiring waktu berlalu, sosok-sosok di sekelilingku semakin jelas. Saat menara tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. 6 Kim Yang Hun yang bertarung bersamaku, pengawal bayangan, beberapa ahli puncak, dan murid-muridku. Lebih dari 500 murid, pengawal bayangan, Kim Yang Hun, para tetua dan pelindung dari berbagai sekte besar. Para loyalis yang telah berjuang bersamaku di klan Jin. Mereka semua keluar dengan senjata dan berlatih denganku. Awalnya, itu sangat mengesankan, tetapi setelah beberapa tahun, aku setara bertarung melawan mereka semua. Saat keterampilanku meningkat, jumlah sosok yang berpartisipasi dalam sparringku semakin banyak. Sebagian besar adalah seniman bela diri yang memegang senjata. Tapi juga para perampok kecil, perampok air, dan seniman bela diri sekte-sekte tidak ortodoks yang telah kutangkap. Bahkan para ahli kelas 1 yang pernah kulawan,
Jumlahnya hampir mencapai 2.000 saat jangkauanku meluas. 35 tahun setelah regresi. 25 tahun sejak memulai ritual 7 bintang. Berapa ribu kali aku telah gagal dalam ritual? Aku bahkan tidak bisa mengingat. Tapi aku merasakan bahwa aku tidak akan hancur. Aku tidak sendirian. Bagaimana aku bisa sendirian dengan begitu banyak yang menemaniku? Langit di atas, lihat. Manusia tidak dapat mencapai langit sendirian. Tapi tidak ada manusia yang benar-benar sendirian. Dalam banyak hubungan dan koneksi. Di dalam kita, manusia dilahirkan dan hidup. Langit di atas, kau mungkin tidak melihatku. Tapi aku tidak hanya terdiri dari diriku sendiri. Oleh karena itu, langit tidak dapat mengabaikan kita. Sekarang aku naik altar raksasa, hampir setinggi bangunan 4 lantai. Ribuan senjata melayang di udara di bawah altar. Saat aku berkedip, semua senjata dipegang oleh banyak sosok. Selain sosok-sosok yang memegang senjata, ribuan lainnya tanpa senjata memandangku. Beberapa mungkin menyebutku gila karena menciptakan sosok imajiner dalam kegilaanku. Dari perspektif itu, aku memang seorang gila. Tapi dari perspektif merindukan orang, apakah aku benar-benar gila? Setiap manusia dilahirkan, tumbuh, dan mati dalam kemanusiaan. Orang-orang pasti mencari yang lain. Apakah itu kegilaan bagi orang-orang yang mendambakan orang lain? Bagi orang-orang yang mendambakan kehidupan? Bagi orang-orang yang merindukan tempat yang lebih tinggi untuk itu? Langit di atas, aku tidak bisa menyerah sekarang. Aku berbisik, melihat banyak sosok. Aku tahu. Mereka semua adalah ilusi yang diciptakan oleh kesepian, kerinduan, dan hasratku. Tapi jika aku bisa hanya bebas dari siklus regresi dan takdir, aku bisa menemukan mereka semua lagi, mengambil kembali hidupku seperti semula. Dan untuk itu, aku harus naik lebih tinggi. Saat aku naik altar, aku berteriak ke langit. Langit di atas, lihat. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa menyerah. Jadi, berikan aku kekuatan. Jadi, izinkan aku. Ritual dimulai. Apakah aku benar-benar gila? Tatapan penuh harapan yang mengarah ke atasku dari bawah terasa begitu nyata. Awan gelap di langit masih belum juga menghilang, namun aku tidak merasakan rasa sakit atau kekecewaan karena ritual ini gagal. Tuanku naik ke altar dan menepuk bahuku. Mari kita coba lagi lain kali, katanya. Dia adalah orang yang percaya padaku berulang kali. Aku mengangguk dan tersenyum kembali padanya. Meskipun itu mungkin hanya ilusi seorang gila, banyaknya mata yang menatapku dari bawah altar tampak seperti bintang-bintang di langit. Aku belum pernah bertemu bintang-bintang di langit. Namun aku telah berhasil melihat kembali bintang-bintang di tanah dengan kekuatanku sendiri. Aku akan mencoba sekali lagi. Tuanku di sampingku kembali menghitung perubahan dan waktu langit. Dan aku menghitung kembali waktu dan melakukan ritual itu lagi. Langit menghalangiku berkali-kali, tetapi aku juga menantangnya berkali-kali. Pada suatu saat, para Kim Yang Hun mengangkat saber mereka dan terbang menuju langit. Seakan-akan untuk membuka langit bagiku. Tetapi tetap saja, langit yang dipenuhi awan itu tinggi. Setelah terbang sejauh tertentu, energi dalam kendali pedang itu habis, dan mereka jatuh kembali ke tanah. Aku tidak bisa langsung naik ke langit selama ritual. Jika ritualis meninggalkan altar, ritual itu akan segera berhenti. Kadang-kadang, dalam semangat yang berkobar, aku meminta bantuan dari banyak sosok, mengirimkan ribuan kendali pedang ke langit. Namun, seperti sebelumnya, sebelum mencapai langit, energi itu habis, dan senjata-senjata itu jatuh. Setelah beberapa kali percobaan lagi, aku mencoba mengonsentrasikan gangki dari ribuan menjadi satu senjata dan mengirimkannya terbang. Itu bisa mencapai langit, tetapi pada saat mencapai awan, energinya sudah begitu menipis sehingga tidak lebih kuat dari sword gun biasa. Dengan tingkat kekuatan itu hanya sedikit mengguncang awan gelap yang besar. Awan yang terguncang menarik lebih banyak awan,
menebalkan dan menyebabkan kegagalan lainnya. Gagal, gagal, gagal. Tetapi aku tersenyum. Pengulangan kegagalan yang terus-menerus. Namun berdasarkan kegagalan-kegagalan itu, aku terus bergerak satu langkah lebih tinggi. Altarku tumbuh lebih tinggi hari demi hari, dan lebih banyak sosok menjadi nyata. Langit di atas. Aku tidak akan menyerah. Langit di atas, berikan aku kekuatan. Izinkan aku. Sekarang, dari altar yang setinggi 9 lantai, aku menatap langit melalui awan gelap. Tahun ke-36. Aku perlahan-lahan semakin baik dalam mengirimkan kendali pedang lebih jauh. Berkat itu, ketika aku mengirimkan Sword Gang yang dipenuhi energi ke langit, getarannya menjadi sedikit lebih besar dari sebelumnya. Namun, tetap saja tidak cukup untuk menghapus awan-awan yang keras kepala itu. Aku tersenyum. Langkah demi langkah, seperti ini. Aku akan perlahan-lahan semakin dekat ke langit. Tahun ke-37. Aku menyadari ada sesuatu yang berubah dalam metode Ki Jalur Nagaku. Aku telah berhasil mematerialisasikan 5.000 sosok dan mengisinya dengan Gangki. Aku ingat bahwa adalah hal yang tidak masuk akal untuk mengelola energi internal yang begitu besar dengan metode energi internal seni bela diri yang biasa. Ada apa ini? Kenapa? Aku fokus pada metode Ki Jalur Nagaku untuk sementara dan menyadari ada tekanan dan tarikan lembut yang terbentuk di pusat dantianku. Tekanan dan tarikan itu semakin memadatkan energi internalku, meningkatkan jumlah totalnya. Aku menyadari fenomena ini agak mirip dengan apa yang dijelaskan dalam catatan melampaui kultivasi dan seni bela diri. Itu benar. Sekarang aku memasuki puncak 5 energi berkumpul ke asal. 2 kehidupan didedikasikan, dan baru sekarang aku mencapai titik ini. Kim Yang Hun pasti sudah mencapai puncak tertinggi dengan catatan melampaui jalur dan seni bela diri pada saat ini. Mungkin dia bahkan menemukan petunjuk di luar puncak tertinggi. Tapi aku tidak peduli. Kenapa? Entah kenapa, Kim Yang Hun tidak lagi terlihat begitu tak terjangkau. Langit juga tidak tampak begitu tinggi. Mungkin, aku tiba-tiba melihat altar yang telah aku bangun. Sekarang tingginya sudah 15 lantai. Sekitar 45 meter. Sebuah ketinggian yang luar biasa. Aku perlahan-lahan mendaki altar dan membuka ritual hari ini. Wos! Awan gelap kembali menggulung. Tapi kali ini, aku mengarahkan Gangki yang sangat terkompresi ke langit. Sepertinya mengguncang langit sedikit lebih banyak. Tentu saja, langit masih tidak menunjukkan celah. Aku tersenyum, menunjukkan gigi-gigiku. Langit di atas. Apakah kau melihat? Kutu kecil yang tidak berarti ini. Mulai mengguncang langit. Apakah kau benar-benar tidak akan mengizinkanku? Langit di atas. Lihatlah dengan seksama, karena suatu hari kau harus mengizinkanku. Aku tersenyum kepada tuanku, yang senang melihat getaran di langit. Waktu berlalu lagi. Aku merenungkan pendekatanku terhadap kendali pedang. Dengan pikiran yang lebih jernih, aku mengamati sosok-sosok yang berkumpul di sekelilingku. Bagaimana aku bisa mengirimkan Gangki lebih jauh? Ada saat-saat ketika aku merasa senang berpikir sosok-sosok itu telah terwujud. Tapi setelah merenung, bukan sosok-sosok itu yang terwujud, melainkan, keterampilanku dalam kendali pedang telah meningkat melalui latihan yang tiada henti, meningkatkan jumlah yang bisa aku kelola. Namun, meskipun jumlah dan tekniknya meningkat, ada batas seberapa jauh aku bisa mengirimkan kendali pedang. Belakangan ini, dengan tekanan yang terbentuk di pusat dantianku, energi internalku meningkat, sedikit mendorong batas itu lebih jauh. Tetapi itu saja. Masalah mendasar adalah bahwa di luar jarak tertentu, mengendalikan energi menjadi sulit, dan konsumsi energi internal meningkat. Aku bertanya kepada sosok-sosok di sekelilingku. Bagaimana aku bisa mengirimkanmu lebih jauh dariku? Aku bertanya kepada Kim Yang Hun. Kim Hyong, kau pasti tahu. Bagaimana aku bisa mengirimkan kendali pedang lebih jauh?
Apa prinsip di balik mengirimkan Gangki MU sejauh itu? Kim Yang Hun hanya tersenyum tanpa menjawab. Aku juga tahu. Kim Yang Hun ini hanyalah imajinasiku, tidak mampu menjawab apa yang tidak aku ketahui. Oleh karena itu, aku merenung sendirian, tanpa henti. Bagaimana seharusnya aku melakukannya? Bagaimana aku bisa mengirimkan kekuatanku sampai ke langit? Aku menghitung waktu sambil merenungkan bagaimana cara mengirimkan kendali pedang lebih jauh. Waktu berlalu, dan teknikku meningkat, tetapi masalah mendasar tetap belum terpecahkan. Namun, sosok-sosok itu perlahan-lahan menjadi lebih nyata dan jelas. Tiba-tiba, aku memiliki pemikiran ini. Mengapa sosok-sosok dalam pikiranku terwujud? Karena aku merindukan mereka. Jika demikian, apakah sosok-sosok yang sekarang terwujud ini palsu? Ini adalah ilusi-ilusiku. Jika segalanya adalah ilusi, apakah sosok-sosok ini sia-sia? Tidak sia-sia. Dikuasai oleh ilusi dan kegilaan, aku telah mencapai puncak 5 energi berkumpul ke asal. Mengapa ilusi mempengaruhi kenyataan? Bukan ilusi yang mempengaruhi kenyataan. Aku berbicara pada diriku sendiri dalam format tanya-jawab. Sosok-sosok ini adalah semua hubungan yang aku miliki. Yang terkasih. Oleh karena itu, hubungankulah yang telah berpengaruh. Jika hubunganku telah berpindah ke garis waktu lain, bukankah itu sama dengan tidak ada? Ini berbeda. Bahkan jika hubungan itu telah menghilang, aku ingat apa yang ditinggalkan oleh semua orang. Semua orang terhubung di sini. Mengapa mereka terhubung di dalam dirimu? Itu karena aku mengangkat kepalaku. Orang yang sedang aku ajak bicara menatap mataku. Mereka membentuk siapa aku. Aku pernah memikirkan ini sebelumnya. Manusia tidak terbentuk sendirian. Manusia muncul, tumbuh, dan akhirnya mati dalam kerangka kita. Oleh karena itu, aku tidak hanya terdiri dari diriku sendiri. Semua hantu yang telah aku saksikan sampai sekarang adalah, sebenarnya, diriku sendiri. Rustle. Banyak sosok terserap ke dalam sosok di depanku, yang menjadi terlihat jelas. Itu adalah aku. Melihat diriku sendiri, aku tersenyum. Jika semua yang aku pikir terpisah sebenarnya adalah bagian dari diriku, bukankah seni bela diriku juga sama? Benar. Aku telah terjebak dalam kegilaan dan ilusi, mengenang banyak orang dari masa laluku. Namun, mereka semua hanyalah aspek yang membentuk diriku. Jika bagian-bagian yang membentuk diriku telah mengendalikan kendali pedang, bukankah aku, sebagai diriku yang utuh, juga bisa mengendalikan kendali pedang? Apakah kau telah mendapatkan pencerahan? Ya, ini bukan kepribadian terpisah, kan? Haha, sepertinya tidak. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Aku melihat diriku di depanku, tersenyum, dan mengulurkan tangan. Gangki menyembur dari tanganku. Diriku mengulurkan kedua tangan. Gangki yang dipancarkan dari tanganku mulai berubah dalam genggamannya. Secara bersamaan, aku bisa melihat wajah diriku di depanku. Banyak wajah melintas di wajah diriku itu. Di antara mereka ada yang aku bunuh, yang aku benci, yang aku rindukan, dan yang sangat aku cintai. Ada musuh, bawahan, rekan, murid, dan juga tuanku. Aku teringat sebuah malam ketika banyak tatapan padaku terasa seperti cahaya bintang. Semua bintang tak terhitung itu ada di dalam diriku. Bintang-bintang di dalam diriku berkumpul di tanganku. Sebuah pusaran Gangki berkumpul menjadi satu titik, menciptakan sebuah bintang yang lebih indah daripada apapun yang ada di tangan diriku. Tanganku memberikan bintang itu kepadaku yang sedang menyaksikan. Aku tersenyum dan menerima bintang itu. Kemudian, diriku terserap ke dalam bintang itu. Akhirnya, aku mengerti apa yang dimaksud Kim Yang Hun ketika dia mengatakan ada kehidupan dalam bola itu.
Di luar memasukkan tindakan seperti kendali pedang. Akhirnya, menyuntikkan diriku sendiri ke dalamnya. Itu adalah puncak tertinggi. Mencapai puncak dari puncak untuk menciptakan realm puncak tertinggi. Baik kehidupan masa lalu maupun masa kini. Hanya setelah mendedikasikan 2 kehidupan penuh, aku melangkah ke realm ini. Tahun ke-40 dari regresiku. Setelah sekitar 1 abad, akhirnya, aku berdiri dari tempatku. Waktu mendekat lagi. Matahari terbenam, dan bintang-bintang muncul. Aku melihat altar yang telah aku bangun. Altar ini setinggi 60 lantai. Sebuah altar yang dibangun selama beberapa dekade. Bukankah sudah saatnya untuk mencapai langit? Memegang sebuah bintang di tanganku, aku perlahan mendaki altar. Sekarang sudah malam sepenuhnya dan saatnya memulai ritual. Aku, Seo Eun Hyun, seorang manusia yang mencari jalan untuk kultivasi abadi. Memakai pakaian sederhana dan menaiki altar ritual 7 bintang, aku mengamati medan dan berharap untuk menghormati 7 bintang dari rasi bintang Jiai Timur. Aku menawarkan kepada 28 bintang surgawi dan 6 ding serta 6 jias dari langit dan bumi, memperluas ke setiap arah. Untuk Jiai Timur, roh naga azur, sesuai dengan bintang Horn, Neck, Root, Rum, Heart, Tail, dan Winnowing Basket, membentuk citra azur respect, dan menanamnya. Untuk Bingding Selatan, roh vermilion merah, sesuai dengan bintang Well, Ghost, Willow, Star, Extended Net, Wing, dan Chariot, membentuk citra yang respect, dan menanamnya. Untuk Gengsin Barat, roh harimau putih, sesuai dengan bintang Lex, Bone, Stomach, Hairy Head, Net, Beak, Triple Star, membentuk citra white respect, dan menanamnya. Untuk Rengui Utara, roh kura-kura hitam, sesuai dengan bintang Ladley, Ox, Girl, Emptiness, Rooftop, Chamber, Wall, membentuk citra in respect, dan menanamnya. Untuk Wuji Tengah, Dewa Kaisar Kuning, mengatur bendera roh kuning, sesuai dengan urutan 5 arah, dan menanamnya. Setelah Seo Eun Hyun memangkas kukunya dan merapikan rambutnya, dia dengan rendah hati menawarkan doa ini. Aku melafalkan teks ritual ke arah konstelasi surgawi. Sebagai seorang manusia, Seo Eun Hyun, yang berharap untuk berjalan di jalan kultivasi abadi. Aku meminta kepada 7 bintang dari konstelasi Azure Respect, Horn, Neck, Root, Rum, Heart, Tail, dan Winnowing Basket, untuk dengan murah hati mempertimbangkan ini. Aku mengumpulkan energi spiritual dari altar dan mengangkat bintang itu. Berikan kesempatan kepada bintang kecil ini. Dengan demikian, aku berdoa. Langit di atas, berikan aku esensi spiritual dari langit dan bumi. Langit di atas, berikan aku kekuatanmu. Guntur mengguntur dengan ominis. Seperti yang diharapkan, langit tertutup awan gelap. Aku mengulurkan tanganku ke arah langit. Bintang yang telah aku isi dengan esensiku, sebuah ciptaan dari usaha manusia, mulai naik menuju langit. Energi bintang itu tidak terlalu banyak terpakai. Karena di dalamnya, aku telah menyematkan aspek diriku yang lain. Aku mengendalikan energi dengan sempurna, membuat tingkat konsumsi mendekati nol. Bintang itu perlahan-lahan naik ke langit dan akhirnya menyentuh awan. Langit di atas, langit di atas, langit di atas, langit di atas. Aku memanggil berulang kali. Langit di atas. Menuju kegelapan yang luas itu. Lepaskan kekuatanmu padaku. Dengan teriakan itu, cahaya meledak. Bintang itu meledak, menembus langit. Awan-awan robek dalam lingkaran, dan cahaya bintang dari atas mulai turun. Kesungguhan menggerakkan langit. Langit tidak bergerak. Mereka hanya ada. Kemudian, seperti cacing yang tak henti-hentinya merayap, aku harus mencapainya. Bola gang yang aku buat meledak, dan aliran cahaya meluap. Di dalamnya, aspek diriku yang telah aku sematkan.
Semua hubungan dari kehidupan masa laluku melihatku dari langit. Kim Yang Hun dari kehidupan masa laluku, murid-muridku, tuanku. Mereka semua tersenyum padaku dari langit. Mengulurkan kedua tanganku ke arah langit, aku memeluk esensi spiritual dari langit dan bumi yang jatuh kepadaku. Momen ini, yang telah dipraktikkan dan dibayangkan berkali-kali, tidak akan aku biarkan pergi. Aku mengaktifkan meridianku untuk menyerap esensi spiritual dari langit dan bumi, menatap ke atas ke langit. Langit di atas. Aku telah menang. Dengan demikian, aku menyelesaikan ritual 7 bintang dan berhasil maju dari Ki Refining bintang ke-7 ke bintang ke-8.